Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanatu Syedia Saya Tina Pujiani. Nama saya Elsie Aprianti. Nama saya Lutfi Hauzan Rabani dari kelas 12 MIPA 4 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi geografi mengenai interaksi desa dan kota. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, mengenai perbedaan antara desa dan kota. Yang kedua, mengenai interaksi menurut Erwin Tarto. Kemudian yang ketiga, mengenai interaksi desa dan kota. Dan yang terakhir, mengenai teori titik henti beserta contoh soalnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan antara desa dan kota. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administ serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Adapun perbedaan antara desa dan kota. Yang pertama, desa bersifat gotong royong, sedangkan kota bersifat individualistis dan materialistis. Yang kedua, norma-norma agama di desa masih kuat, sedangkan di kota norma-norma agamanya mulai pudar. Yang ketiga, desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, sedangkan di kota hubungan kekerabatan mulai memudar. Dan yang terakhir, mata pencaharian di desa bersifat agraris, sedangkan di kota bersifat non-agraris. Wilayah zona interaksi. Bintarto merupakan seorang geograf asal Indonesia pada tahun 1983. Beliau mengatakan, wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah perdesaan, kekuatannya tergantung pada jarak ke pusat kota. Makin jauh pusat kota, semakin lemah pula interaksinya. Wilayah-wilayah interaksi tersebut membentuk lingkaran-lingkaran yang dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah perdesaan. Seperti pada gambar berikut. Dari gambar berikut, terlihat ada 6 zona yang menjadi wadah interaksinya kota dengan desa. Yang pertama ada pusat kota atau city. Pusat kota sendiri adalah zona yang paling vital keberadaannya, yang juga merupakan tempat terjadinya interaksi yang paling tinggi. Misalnya kota Bandung. Lalu di lapisan kedua terdapat di mana daerah ini berfungsi untuk wilayah pendukung inti kota atau daerah pengelaju. Biasanya di zona ini tersedia fasilitas-fasilitas kota yang dapat memenuhi kebutuhan pusat kota. Perannya pun cukup penting karena interaksi desa dengan kota tidak sedikit yang terjadi di sini. Misalnya, banyak penduduk dari desa banyak yang bermigrasi ke zona ini menjadi pedagang dan juga pekerja. Dan zona ini disebut zona suburban, misalnya di Tegalega. Selanjutnya, di zona ketiga terdapat zona suburban Prince. Zona ini adalah batas luar kota dan merupakan interaksi yang paling kuat karena jaraknya lebih dekat dengan desa. Biasanya terdapat penduduk kelas menengah atas yang membuat villa di daerah ini. Misalnya Marga Asih di Dago dan juga di Cileunyi. Di zona keempat terdapat zona urban Prince. Di zona ini ditemui campuran kebiasaan desa dengan kebiasaan di kota.
memiliki kemiripan, misalnya di Cimahi, di Ranca Ekek, dan juga di Bojong Soang. Lalu di zona keempat ada zona rural urban fringe yang merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa. Biasanya ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara pertanian dan juga non-pertanian. Yang membuat zona ini mempunyai pertanian yang modern karena teknologi dari kota masih mudah menjangkau zona ini, misalnya di Bala Endah. Dan yang terakhir ada zona dengan wilayahnya masih menitik beratkan pada pertanian, budaya masih tradisional, dan jarang dijangkau oleh penduduk kota untuk berinteraksi karena jaraknya yang sangat jauh. Dan zona ini disebut zona rural atau juga disebut zona perdesaan, misalnya Lembang dan juga Soreang. Interaksi desa dan kota. Kota dan desa merupakan satu kesatuan komponen wilayah yang terdapat di seluruh dunia. Interaksi desa dan kota disebut juga interaksi wilayah. Interaksi wilayah adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Edward Ullman, faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu regional complementarity. Adalah wilayah yang saling melengkapi. Misalnya penduduk kota Bandung membutuhkan beras. Karena beras berasal dari desa, maka akan terjadilah interaksi. Yang kedua yaitu intervening opportunity, adalah kesempatan untuk berintervensi atau memindahkan sumber daya yang dimiliki agar bisa dibeli oleh wilayah lain terlebih dahulu dibandingkan wilayah pesaingnya yang memiliki sumber daya yang lama. Yang ketiga yaitu transferability, adalah kemudahan perpindahan dalam ruang karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, misalnya yaitu jalan tol, yang fungsinya mempermudah pengiriman barang. Fungsi manfaat interaksi desa dan kota. Yang pertama yaitu pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan akses ke desa. Yang kedua yaitu hubungan saling menguntungkan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri. Yang ketiga yaitu pengetahuan penduduk desa meningkat. Yang keempat yaitu banyaknya terjadi arus urbanisasi. Yang kelima, hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota meningkat. Interaksi antar wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus teori titik henti antar wilayah. Titik henti antar dua kota dapat berfungsi untuk membedakan antara penduduk yang menguntungkan diri pada kota yang lain. Teori ini digunakan untuk penempatan industri baru, pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Perhitungan titik dapat menggunakan rumus DAB menggunakan huruf kapital semua, yaitu jarak lokasi titik henti. DAB, D-nya menggunakan huruf kecil, AB-nya menggunakan huruf kapital, yaitu jarak antara dua kota. PB, yaitu jumlah penduduk kota yang lebih besar. PA, yaitu jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh. Pemerintah ingin membangun sebuah pertokoan, yakni antara kota A dan kota B. Dengan data yang tersedia, diketahui kota A memiliki jumlah penduduk 80.000 jiwa, sedangkan penduduk kota B sebanyak 20.000 jiwa. Jarak antara dua kota tersebut adalah 60 km. Tentukan di manakah lokasi
pertokoan berdasarkan perhitungan titik henti. Penyelesaiannya diketahui DAB, yakni jarak antara dua kotanya 60 km. PB, yaitu jumlah penduduk kota yang lebih besar, 80.000 jiwa. PA, yaitu jumlah penduduk kota yang lebih kecil, 20.000 jiwa. Ditanyakan DAB, jarak lokasi titik henti. Jawab, DAB sama dengan DAB, D yang menggunakan huruf kecil, AB-nya menggunakan huruf kapital, per 1 ditambah akar PB per PA, sama dengan DAB-nya 60 per 1 ditambah akar PB-nya 80.000 per PA 20.000 sama dengan 60 per 1 ditambah akar 80.000 per 20.000 hasilnya akar 4 sama dengan 60 per 1 ditambah akar 4 hasilnya 2, jadi sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Jadi lokasi pertokoan berdasarkan perhitungan titik henti adalah 20 km diukur dari kota B, yaitu kota yang penduduknya lebih kecil. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.